ini namanya kain baju. Kita di Aceh ini nggak ada orang yang menyiapkan khusus kain kafan. Nah ya, sebenarnya kain kafan itu dia tersendiri. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang dikatakan kain kafan itu dibalut satu lapis itu menutupi seluruh tubuh. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini kita tutup sebagian, nampak sebagian. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ya, kita jelaskan nanti. Jadi yang pertama kata Nabi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu," jika kalian mengkafankan saudaramu, falyuhassin kafanahu, maka baguskanlah kain kafannya. Nah itu. Jadi juga kita menyiapkan kain kafan jangan terlalu jelek, juga jangan terlalu bagus, karena tadi itu dibawa mati itu apa bagus-bagus. Walaupun nanti juga, tapi juga jangan terlalu jelek. Ya. Nah, Kak Aisyah mengatakan, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 lapis kain. Yamaniyatin, kain itu berasal dari Yaman. Sahuliyatin, berasal dari desa Sahulia. Min kursufin, dari katun. Jadi kain kafan Nabi dari katun. Ini katun enggak? Bukan. Laisa fihi ghamis wala imamah. Dan beliau tidak dipakaikan gamis dan tidak dipakaikan surban. Jadi Nabi dikafankan, ya, laisa fihi ghamisun wala imamah. Jadi Nabi tidak dipakaikan gamis. Gamis itu apa? Baju gamis. Kalau kita bilang koko. Ya, tidak dipakaikan baju gamis dan juga tidak dipakaikan surban. Imamah itu surban. Cuman cukup kain saja. Berapa lapis? 3 lapis. Warnanya putih. Saya ulangi lagi hadisnya. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu kufina fi salasati aswabin bidin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursufin. Laisa fihi aghamis wala imamah. Nabi dikafankan dengan 3 lapis kain. Ya. Warna apa? Kain itu berasal dari Yaman. Kok cilik-cilik dari Yaman. Ya. Dari desa Sahuliyah yang memang terkenal memproduksi kain yang terbuat dari katun. Nah, tenun, ya. Warnanya bidin, warna putih. Ya, laisa fihi ghamisun wala imamah. Rasulullah tidak pakai gamis dan tidak pakai surban. Nah, jadi disunnahkan kita mengkafankan mayat. Nabi laki-laki atau perempuan? Perempuan, laki-laki ya. Nabi laki-laki. 3 lapis kain. Warnanya putih. Ya, masalah bahan terserahlah. Kalau Nabi bahannya dari Yaman, pokoknya kita warnanya putih. Boleh enggak dengan warna yang lain? Nabi dikafankan dengan kain putih. Pertanyaannya, boleh enggak dengan warna yang lain? Jawabannya boleh. Jika tidak ada warna putih. Karena Nabi di sini tidak melarang. Cuman Nabi dikafankan, kata Aisyah, Nabi dikafankan dengan warna putih. Tapi Aisyah tidak mengatakan atau Nabi pernah berpesan jangan mengkafankan dengan warna selain putih. Cuman putih itu lebih bagus. Cuma kahek tam-tam idehana, inohana yang naija hitam kan tuh bismillah, tidak apa-apa. Cuman sebaiknya warna putih. Nah, dari hadis ini menunjukkan laki-laki berapa lapis? 3. Perempuan 5. Kenapa 5? Coba tahu. Kenapa beda laki-laki dan perempuan? Dulu ada ya, waktu saya kuliah
di IAIN tahun berapa? Saya masuk tahun 92. Jadi ada seorang mahasiswa ditanya sama seorang dosen perempuan, kenapa? Pertanyaan gini, kenapa perempuan itu 5 lapis, laki-laki 3 lapis? Jawab mahasiswa itu, ini yang tanya perempuan, karena mayat perempuan lebih busuk katanya. Marah ibu, marah ibu tuh. Sebenarnya hadis yang digunakan untuk menyatakan 5, ya, hadisnya tidak sampai ke tingkat sahih. Tapi para ulama mengamalkan hadis ini. Jadi kalau kita amalkan terserah. Kita juga akan jelaskan. Hadis itu begini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Laila bin Sanif As-Saqafiyah. Ya. Jadi kata Laila, kuntu fiman, ya, ghasala Umma Kalsum ibnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku salah seorang yang memandikan putri Nabi, tadi siapa namanya? Ummi Kalsum, inda wafatiha, ketika Ummi Kalsum meninggal dunia. Fakana awwala ma a'tana alaina, yang pertama sekali yang diberikan kepada kami oleh Rasulullah adalah al-liqa. Al-liqa'u. Liqa' itu apa? Kain sarung. Kain sarung. Catat yang pertama, kain sarung. Tsumma dir'a. Kemudian dir'a itu baju rumah ya. Apa dir'a itu ya? Dir'a itu mana kita bilang ya? Kayak daster lah, kayak daster. Summal khimar, khimar itu apa? Jilbab. Summa milhafah, milhafah itu kayak jubah lah, kayak jubah. Jadi apa tadi yang pertama? Kain sarung, baju, jilbab. Nah, kan gitu. Jadi kain sarung, baju, jilbab. Nah, summa udrijat ba'du fi sawbil akhar. Kemudian Nabi memberikan kain yang lain. Faqalat, kemudian Laila mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'indal bab. Rasulullah duduk di depan pintu, enggak masuk. Walaupun anak sendiri, Nabi tidak masuk. Yunalwiluna kafanaha soban. Nabi memberikan satu persatu begini. Jadi Nabi duduk di ambang pintu begini ya. Nah, ini juga membuktikan seorang ayah tidak boleh memandikan putrinya. Ya, seorang ayah tidak boleh memandikan putrinya. Wassalam. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini, ya. Kain kafan perempuan berapa lapis? 5. Karena tadi yang pertama itu diambil dalil pada laki-laki tadi yang Rasulullah, ya kan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswabin. Nabi dikafankan 3 lapis. Dalam hadis ini ada dikatakan apa? Al-liqa, tadi apa? Sarung, ya. Kemudian ad-dir'a, baju, kemudian khimar, jilbab, wal milhaqah, jubah, kira-kira seperti itu. Nah, berarti kalau perempuan, pertama kita siapkan 3 lapis seperti laki-laki, terus kita tambah kain sarung, baju, jilbab. Nah, sekarang bagaimana membuat kain sarung dari kain kafan? Bagaimana membuat baju? Bagaimana membuat jilbab dari kain kafan ini? Nah, tadi sudah ada 3 lapis, maka dikatakan 5 lapis. 3 tambah yang apa tadi itu yang macam-macam itu dianggap 2 menjadi 5. Itu dasarnya kenapa perempuan 5 lapis. Jadi kalau ditanya oleh orang kenapa perempuan itu 5 lapis,
karena ada pakai baju, pakai sarung, pakai jilbab. Jadi bukan karena mayatnya ya, bukan karena mayatnya lebih bau, ya. Ya. Cuman karena dalam hadis ini disebutkan bahwa perempuan itu di samping tadi kain kafan 3 lapis, ada pakai sarung, baju, ya jilbab. Paham ya? Jadi kesimpulannya apa? Berapa laki-laki? Berapa lapis? 3 lapis. Perempuan? 3. Kenapa perempuan 5? Tambah kain sarung, tambah baju, tambah jilbab. Cukup jelas ya? Menyoy tanyong lego. Ya? Kalau ditanya sama orang, kenapa perempuan? Kenapa laki-laki itu 3 lapis? Coba jawabannya? Tidak pakai baju, tidak pakai jilbab. Ya, karena Nabi dikafankan dengan 3 lapis. Ya, udah. Sudah jelas ya? Nah. Kemudian bagaimana kita memotong? Nah, ini kita akan ajarkan memotong. Yang pertama kita potong kain kafan laki-laki. Sebelum dipotong diukur dulu. Nah, sekarang siapa yang mau ukur? Orang yang belakang lah. Nah, coba ambil meter tadi. Mana meter tadi? Ya. Kasih sama orang belakang ukur. Panjang kali lebar. Diukur, coba perhatikan dulu. Berarti aja. Ya. Enggak, ada rumusnya mau mengukur. Coba diperhatikan dulu. Ya. Di ini ada rumusnya. Ada rumusnya. Nah, ini juga dihafal rumusnya ya. Iya. Nah, karena nanti sayang setelah dipotong ternyata enggak pas. Nah, nggak usah pakai. Nah, yang diukur adalah bidang yang paling lebar apa? Itu bahu. Coba diukur bahu itu bule itu yang udah masuk Islam itu. Kemudian dikalikan 3. Dikalikan 3. Ya, coba. Bahunya berapa? Coba ya ada yang catat. Jangan korupsi ya. Nah, jangan korupsi. Coba ya ada yang catat. Berapa? 7. Oh enggak betul enggak. Masih. 55 kali 3 berapa? 165. Nah, coba dicatat. Di HP aja boleh catat kalau nggak ada kertas. Udah masuk. Ya. Tadi berapa? 165. 165. Jadi Ya. tadi bidangnya berapa? 55 kali 3 116. Sekarang ukur panjang. Panjang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ujung kaki. Itu. Belum, enggak sampai. Oh, nggak sampai. Nah, anggap aja sampai ya. Ini soalnya bule nih. Ini bule aneh kali. Minta meninggalnya di desa Relau nih. Padahal dia dari California tuh ya. Meninggalnya di Relau dia. Aduh. Udah. Itu berapa? 180 kira-kira di jengkal tadi yang nggak cukup berapa? Oh ya. Ini 150. 150. Berarti 180. 180. Udah. Ditambah lebar tadi. Lebar tadi berapa? 55. Tambah 55. Berapa? 235. Udah. Sekarang kembali. Nah, sekarang kita ukur. Udah dapatkan badannya. Ini masalahnya karena kebetulan yang meninggal itu orang gigi besar. Nah, coba diukur. Tadi lebar berapa? Enggak, kali 3. Nah, coba di lebar dulu. 165 mana? Enggak, itu sana yang 65 berapa? Enggak, masalah kain kafan enggak cukup apa ya? Penting sana berapa? 165 ya. 165. Lewat lagi. 165. Itu kan. Ya. 50 memang itu. Ya. Oke, katakan 165. Ya, kenapa dikali 3? Karena ini 1, 2, tapi perlu lebih. Ya, paham ya? Ini 1, 55 tadi. Tambah 55. Kan nggak mungkin pas-pas. Gimana balutnya pas-pas? Rumah-rumah gede gitu. Makanya dikali 55 kali 3. Dapatnya berapa tadi? 105. Udah.
Anggap aja lebarnya karena nggak cukup, ya udahlah. Nah, sekarang panjang tadi berapa? 235. Nah, kenapa kita lebihkan tadi menurut ukuran lebar? Karena nanti kita ikat nanti pocongnya. Kalau pas-pasan nggak bisa diikat kaki dan kepala, maka perlu kita lebihkan tadi Sama bidang. sama bidangnya. Nah, sekarang rumusnya gimana tadi? Kalau lebar dikali 3. Kalau panjang tambah bidang tadi. Cukup jelas rumusnya. Nah, itu rumusnya. Jadi mudah. Jadi nggak pakai reka-reka lagi. Kalau reka-reka takut nggak pas nanti. Berarti udah ada dasar. Udah dasar ya. Nah, kita ulangi lagi. Kita mengukur mayat, kita ukur di bidang bahu dikali 3. Kemudian kalau panjang kita ukur panjangnya, terus dikali lebar bidang tadi. Nah, tambah bidang. Bidang ini beda-beda menurut orangnya. Nah, makanya ukurannya adalah bidang. Nah, sekarang coba ukur panjang. Jadi berapa tadi panjangnya? 235. 180. Kenapa mau potong terus? Karena ini juga nggak bisa pakai kayaknya kayak kafan nih. Terlalu sempit. 235. Potong terus. Ya. Ini orang yang jual kain pandai motongnya. Oke, satu udah. Berapa tuh? 50. 235. Udah dapat? 235. Nah, nampak lagi yang kacamata Pakti. Nah itu ya. 2 meter. Nah, Iya itu ya. Ya. Nah, potong terus. Potong, lipat. Nah, potong mana gunting tadi? ini Kayaknya guntingnya terlalu besar itu. tunggu dulu. Ya. Potongnya putus atau tidak? Hah? Putus. Langsung putus. Iya. Tarik terus masih. Tarik kuat, tajam. Ya. Guntingnya tajam kali. Nah, ya. Nah, buat 3 buah seperti ini. Masih dipakai. Ya, 3 buah seperti ini. Ya. 3 buah seperti ini. Ya, 3 buah. Panjang kali bule ini. Bule ini panjang kali. Ya, terus. Nah, Ya. Potong terus. ada di situ biar rapi bawah pohon. Nah, satu lagi, bagaimana cara mengaturnya karena lebarnya kurang, nanti kita ajarkan nanti. Ini namanya karena kain kafannya kurang lebar. Sudah. Yang kedua kita siapkan adalah ya tali kafan. Itu ukurannya ganjil, jumlahnya terserah. Yang penting kan ganjil. Nah, kalau kita ingin 7 boleh, 5 boleh, yang penting kan, karena Allah suka yang ganjil. Nah, sekarang kita anggap aja 7. Maka coba gunting tali kafan 7. 7 ini kan, ini aja. Ah ya, yang ujungnya tadi mana? Nah, potong nanti di sampul potong terus. Nanti dipotong beberapa. Nah, kemudian disambung ya. Nah, sambung aja. Terus ya ini kain tali Talinya ya. tali pengikat ya. Ini kayaknya perlu perjuangan keras ini guntingnya ini ya. Kalau aku bilang enggak ada, bawa gunting pun sekalian. Nah, ya. Terus apa namanya? Popok tadi ya. Itu coba digunting kira-kira setengah meter. Coba lihat. Atau cawan atau dari sini aja. Ini kira-kira ya, menurut orangnya juga. Nggak ada ukuran ya, cuma kira-kira. Nggak ada ukuran pusla boleh. Nah, coba perhatikan. Nah ini kan
Ini kan nggak bisa diikat. Maka potong di sini apa? Kayak buah pokok. Ini di sini. Di sini kita potong. Untuk talinya. Jadi ini kita potong. Ini kita potong. Itu kita potong, kita potong. Nanti tujuannya apa? Setelah waktu kita masukkan ke ini bisa kita ikat. Paham ya? Ya, ini memang agak lebar, tapi nggak apa-apa. Nanti disesuaikan saja nanti. Yang penting kita sudah tahu cara buatnya. Potong terus. Ya. Nah, jangan, udah cukup. Ya. Udah cukup. Sana lagi. Sebelah lagi. Ya, sana juga. Cukup. Itulah 80% ulang tadi. Ya. Dah, coba ditaruh sini. Sekarang kita buat kain sarung. Nah, kain sarung ya, sebagaimana juga kain sarung biasa, itu kita buat antara lutut dan pinggang, pusat. Ya, antara lutut dan pusat. Dan ini juga nggak ada ukuran, yang penting kira-kira saja. Yang penting nanti tertutup pusat dengan lutut. Nah, coba dibuat kain sarungnya. Nah, kalau ini saya kasih apa-apa ya. Nah, ini aja. Nanti berarti situ boleh. Ya, boleh. Ya. Itu kain sarung bagi perempuan. Ya. Nah, ini kain sarung ya. Nanti cara balutnya begini, kayak saya kain sarung, ya. Ya, udah taruh aja sini. Sekarang kita buat baju kurung. Nah, ini mesti kita ukur. Kita ukur apa namanya? Bahu dengan betis. Bukan betis. Nah, untuk cewek. Coba diukur. Tuh anggap aja perempuan. Ya. Sihri mana? Lari. Kita ukur. Muka ukur bisa lari. Bahu betis. Intip dulu full. Betisnya yang mana? Ya boleh. Ini kira-kira aja. Kira-kira aja. Kira-kira aja. Ya. Nah, dikali 2 kemudian. Berapa semuanya? 250. Nah, dikali 2. Itu udah. Nah, coba sekarang 250 coba. Kenapa dikali 2? Karena bagian depan, bagian belakang. Nah, terus. Setengah. Pati. 150 aja terus. Ya, Tambah 100 meter. ya. Tambah 100 cm. 100 meter nih raksasa. Ya, ada. Potong terus. Nah, 2,5 ya. Oke, sepakat ya. Nah, lanjut. Cukup pegangannya. Dah. Nah, sekarang coba dilipat 2. Nah, lipat 2. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana membuat kepala. Caranya, Ibu ya. Ya. Caranya, ya, dilipat gini. Ya. Kemudian potong ini. Ya. Potong sudut ya. Ya, sudut. Kira-kira aja nggak apa-apa. Kira-kira buat kepala. Jangan terlalu lebar ini. Nggak apa-apa, udah atur aja nggak apa-apa. Nah, terlalu lebar. Ya. Bikin mantel. Ya. Nah, coba lihat lagi. Ya, udah. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan potong skin untuk bisa masuk. Ya. Udah, ini namanya baju kurung. Ini kayaknya kurang
kurang panjang, tapi nggak apa-apa. Panjang nih. Nggak panjang ya. Kalau Nah. vaksin penuh. Ya, nah, taruh di sini dulu. Ya, ya depan dulu. Nah, sekarang yang terakhir apa? Jilbab. Nah, membuat jilbab itu juga ya nggak susah-susah. Itu nggak perlu dipotong. Cuman di ibu-ibu pernah pakai namanya jilbab apa namanya? Jilbab yang model kain aja gitu. Bukan selendang. Bukan kain panjang dibalut-balut tuh. Ah, ya. Habis itu diikat di batas. Pasminya. Ya, cocok perhatikan. Kalau jilbab, jilbab kadang-kadang ada yang memang terbuka seperti itu, yang memang sudah ada yang kadang-kadang memang kain saja, tapi bisa dibuat jilbab itu maksudnya. Nah, di sini yang kain saja, tapi nanti dibentuk seperti jilbab, paham ya? Jadi nggak perlu dipotong. Ya. Anggap aja ini boleh potong sini. Nah, jilbab ini juga nggak ada ukuran. Kadang-kadang masa hidupnya ada suka pakai jilbab besar, ada suka pakai jilbab kecil. Di alam kubur nggak apa-apa kecil-kecil. Ya. Tapi kalau mau besar juga boleh. Ya, udah. Ya, udah. Nah, sekarang coba perhatikan. Coba di sini semuanya tumpuk dulu. Nah, sekarang baru kita susun. Yang pertama coba dulu kain kafan yang pertama. Coba pindahkan yang lainnya dulu. Kain kafan. Dah. Ini kayak Ya. Kain kafannya aja dulu. Nah, yang pertama dulu. Ini tengah, ini. Ya. Oh ya, taruh aja. Ini dilipat, Pak. Enggak boleh. Saya perkenalkan dulu barang-barang ya. Ini apa namanya? Ini si milik itu. Ini kayu gaharu ini namanya ya. Ya. Tujuannya apa? Untuk mewangi. Harum. Pengharum. Boleh ada, boleh tidak. Dah. Coba dibuka. Dah. Nah. Jadi coba yang pertama dulu, kain kafan yang pertama. Pindah dulu. Nah, ditabur ya, ditabur tapi yang aja, ringan-ringan aja, ditabur supaya harum ya. Nah, coba ditabur. Nah, tabur sedikit-sedikit aja. Ini ya, tabur-tabur, udah. Nah, udah jangan terlalu banyak. Nah, ya, ini sebagai contoh aja. Nah, udah. Kemudian dikeprok-keprok minyak wangi, coba. Tujuannya untuk apa? Biar wangi aja. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Nggak pakai juga nggak apa. Cuma kalau kita beli paket kafan dikasih ya, tuh, kasih harum. Nah, Ini, Pak. ya sedikit aja. Nah, udah ada cukup aja. Ah, kemudian baru yang Syaratnya. yang kedua. Udah jadi pakai lah. Malah lari nih. Ya, nah, sekarang yang kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua. Iya. Nah, yang kedua. Nah, dah. Lagi. Juga seperti tadi. Di kasih harum. Pegang. Pegang. Syarat aja. Syarat aja. Pegang. Nah, Pegang. nah, Udah. udah cukup. Nah, kasih minyak wangi. Nah, Tes aja. udah cukup. Taruh di Nah, kepala. yang ketiga. Pak Ketua, kain kapan yang ketiga? Yang ketiga. Kayak gitu lagi. Yang itu juga. Setiap lapis diberi ya. Nah, Langsung jadi gitu. dah, taruh lagi. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau seperti ini kan nggak bisa dibalut. Tadi karena lebar kurang. Coba perhatikan bagaimana kita menyiasatinya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang kampung. Itu dibuat seperti kipas. Coba ditarik. Itu terserah, yang penting bagian ini. Ketua di atas. Nah, ya, bagian yang pertama biar tetap. Ya, bagian yang kedua dan tiga aja yang ditarik. Bagian yang pertama tetap. Ini tetap nih. Ini tetap. Ini jangan nih. Ini Yang di bawah enggak? Ini jangan nih. Yang di
Sudah ketua di atas ini tarik. Di bawah sudah. Jangan tanya dulu. Bentar. Ini kan, ini kita lakukan supaya bisa kita tutup. Dan ini terserah kita. Boleh juga yang bagian bawah kita tarik, yang penting tertutup. Nah, coba boleh juga bagian bawah coba kita tarik. Nah, bagian bawah. Nah, ya. Susun sirih Pak Ketua. Kayak susun sirih. Ya, ya seperti susun sirih ya, susun sirih atau kipas ya. Nah, kipas. Di bawah tuh tarik lagi ke sana. Tarik lagi. Susun sirih. Susun sirih. Yang bawah ya. Kalau bawah nggak apa-apa. Kalau bawah sedikit aja. Ya. Ya. Oke. Ya. Ini mana sirih Kan, mana? Ini kan. dempet Bapak. Ini masih dempet yang bawah. Tarik yang nomor Tarik, 2 ah, nomor 2. Ah, iya ya. Lagi kemarin lagi. Yang bawa ayah nomor 2 tarik lagi Pak. Tarik lagi. Ya. Kita susun Tarik. sirih. Ya. Nah, sekarang kepalanya di situ. Biasanya kaki kan nggak terlalu Lebar. maka ditutup aja. Ditutup lagi. Gitu ya. Nah, Ada. Ini hanya teknis. Kalau ada teknis lain nggak apa-apa. Ini hanya supaya bisa kita bungkus. Bukan satu ini Kak. Ini karena tadi lebarnya nggak cukup. Makanya saya katakan dari awal, kain kafan itu tersendiri dia. Nah, karena yang dikatakan sekali balut itu tertutup seluruh tubuh. Kalau ini kan enggak, maka terpaksa kita buat seperti ini. Ya. Nah, bagaimana caranya terserah. Boleh seperti ini, mungkin ada cara lain, yang penting dia tertutup. Nah, kalau ini namanya kipas. Kipas kan, kipas itu atau sirih boleh. Mau buat apa namanya model lain juga boleh. Mau buat model lain? Kayaknya lebih bagus kayak pisang goreng gitu. Pisang goreng juga boleh. Tertutup. Ya, ada pisang goreng malam ini. Lapar pula gara-gara disuruh. Itulah. Kita pancing-pancing. Nah, Mana Pak Herinya? dah. Sekarang coba perhatikan. Ini kita bayangkan dulu yang paling rumit itu mayat perempuan. Setelah 3 lapis ini, dah. Kita kan mau pakai baju nih. Pakai baju. Maka yang pertama kita bentangkan adalah baju kurung. Mana baju kurung? Taruh sini. Yang baju yang potong leher tadi. Potong leher. Udah paham saya Pak, tenang aja. Ya. Kenapa baju kurung? Karena baju kurung itu yang paling dekat di bagian luar kain kain kafan, paham ya? Ya, nah, taruh aja sini. Nah, Di tengah dia taruh. nah sini. Ya, dah. Ya. Kemudian kita lipat seperti ini. Kita lipat ini. Nah, ini biarin aja. Enggak bukan seperti itu. Ya, coba. Ya, ini tadi. Nah, kita lipat begini aja. Kenapa? Karena mau kita taruh kain sarung. Yang kedua apa? Kain sarung. Coba tarik kain sarung. Ya, kain sarung seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, terus udah. Kain sarung ya. Nah. Kemudian buka kain sarung. Terakhir apa? Popok. Popok. Cawat. Nah, ini cawatnya terlalu lebar ya. Nanti, cawat seperti ini. Nah, dah. Baru kemudian ditutup balik. Wah, sudah kejam pula nih. Ini insiden. Nah, dah. Nah, tutup balik. Nah, seperti ini dia. Ya, dah ya. Nah, susunannya supaya nggak repot. BM itu ringu hilang, dapu-dapu hilang. Yang kita ulangi lagi tadi ya. Jadi yang pertama kita taruh baju kurung, ini kita lipat dulu. Terus kita taruh kain sarung, ini kita lipat dulu, terus kita taruh kemudian kain cawat. Udah kita posisikan kain cawat, kita tutup balik. Terus ini juga kita tutup balik. Seperti ini, rapi dia. Rapi, paham ya? Terakhir taruh jilbab di atas. Jebak. Ya. Jilbab di atas. Nah, sekarang saya tanya,
Apa yang belum? Tali. Tali bagus. Nah sekarang sebenarnya tali di awal tadi. Tali di bawah. Ini juga ini Lupa tadi ya. lupa kita. Tali tadi. Gara-gara pisang goreng lupa. Jadi yang pertama sekali sebenarnya kita siapkan Tali di jangan bawahnya. bongkar-bongkar pasang lagi. Nah coba tarik. Ya. Nah, tarik. Tadi kita lupa. Ah ya. Nah, kita balik. Nah, gara-gara kita nggak pasang tali, kita rombak lagi ya. Nah, jadi kita perlu juga membuktikan salah. ya. Dia salah dulu baru benar. Baru benar ya. Ya. Sebenarnya yang pertama sekali tali. Cuman entah kenapa kita tadi mungkin karena Pisang goreng nih. pisang goreng. Nah. Ya. Udah. Nah. Lagi di bawah. Oh iya. Ya. Nah, sekarang tutup balik. Ya, nah. Enggak. Jadi, coba dirapi balik. Jadi prinsipnya kita membuat kain kafan, menyiapkan kain kafan itu rapi. Karena Nabi mengatakan, ya, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian mengkafankan saudaranya, maka baguskanlah kain kafannya. Jadi jangan jelek-jelek. Yang bagus, bahannya juga bagus jumlahnya, tapi juga jangan terlalu bagus. Rugi perusahaan bangkrut ya. Nah, kemudian juga harus rapi. Nah, kalau udah seperti ini, boleh aja dibiarkan seperti ini, boleh juga dilipat sedikit, nggak apa-apa, ini teknis saja. Tapi kalau nggak ada yang mengganggu, biar aja terbentang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk episode memandikan. Ayo kita. Nah, ini 40 kali. Ya, paham ya? Jadi intinya apa? Nabi melarang membongkar rahasia semuanya. Ya, dah. Yang kedua, orangnya harus tetap terjaga. Jadi nggak boleh misalnya cenguk-cenguk tontonan. Yang cenguk-cenguk colok aja matanya. Nggak boleh. Walaupun dia sudah meninggal, nggak boleh nampak-nampak auratnya. Sudah ya? Nah, itu sudah kita jelaskan pada teori. Nah, sekarang kita praktek. Coba perhatikan. Yang pertama kita siapkan bahan dulu, air. Dulu sudah saya katakan bahwa ya bahannya yang pertama apa? Air. Ya, kata Nabi, ya. Iksilnaha salasan o khamsan o aksara min dalika indra aituna bima'in. Air putih maksudnya. Bima'in wasidri, dan air yang kedua air yang bercampur daun bidang. Waj'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafurin, dan taruhlah pada air yang terakhir kafur barus. Ya. Jadi kita siapkan 3 ember. Ember yang pertama adalah apa? Air bersih. Nah, ini ya Bu ya. Ini. Air yang kedua? Nah, ini daun bidara. Enggak ada daun bidaranya ya? Nah, udah. Caranya daun bidara itu kan namanya daun kan? Ya, itu harus dipotong-potong. Potong. Udah tuh diremas. Jangan di sini ya. Nah, ya, dah. Gitu. Oh. Nah, udah selesai diremas. Kita taruh, kita campur di air ini. Kita saring, pakai saringan. Kenapa kita pakai saringan? Biar bersih. Nggak pakai saringan juga boleh, cuman kan jelek ya. Ya, nah, saring. Nah, ini air apa? Nah, yang ketiga, ini dia. Kata Nabi, waja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafurin. Taruhlah pada air yang terakhir. Ini air yang terakhir. Kafur barus. Bagaimana cara membuatnya? Kafur barus itu ditumbuk. Ingat ya, bukan kafur pakaian, bukan kafur barus pakaian. Memang kafur barus dijual khusus. Kita tumbuk. Nah, ini ya, kita tumbuk.
Setelah kita tunggu, seperti juga kita salin. Nah, ini air apa? Kabel baru. Udah kita ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita buka ya. Nah, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim ya. Coba satu orang memegang ini. Nah, perhatikan. Ya. Kata Nabi, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah dari sebelah kanan, yakni dari anggota-anggota wudu. Ibda'na apa artinya? Mulailah. Mulailah itu di awal atau di akhir? Di awal. Nah, maka yang pertama kita lakukan mana air putih tadi? Ini. Kita wudukkan dia. Sama seperti kita mandi wajib. Ya, kita wudukkan. Yang pertama apa kita masuk ke lubang wudhu? Tangan. Nah, perhatikan. Ini maaf ya, nggak baca ini. Tapi kalau yang sebenarnya nggak boleh nampak ya. Nah. Dah, Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Berapa kali? 3 kali. Dah, kemudian kiri. Setelah itu apa? Kubur. Nah, ini simbol aja. Jangan dimasukkan air. Nah, dah. Berapa kali? Nah, sambil kita bersihkan itu. Terus buka. Berapa kali? 3. Yang dikatakan muka adalah dari anak telinga satu ke telinga yang lain. Kemudian kalau panjangnya dari dahi batas rambut normal ya, bukan rambut botak, berubah di sini sampai jatuh 2 tangan hingga siku. Berapa kali? 3. Dan yang terakhir apa? Kaki hingga berapa kali? Kepala enggak. Oh iya tadi ya. Ya itulah ini. Sudah. Nah, telinga. Pokoknya sama seperti berwudu ya. Angkat aja udah ya. Nah, sekarang kan sudah berwudu nih. Tadi Nabi mengatakan ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah dari sebelah kanan, yakni dari anggota-anggota wudu. Nah, sekarang kita siram dulu kepala. Ya. Tadi kita kalau udah bilang bismillah. Ya, dah. Kita siram kepala. Ya. Nah, di sini ada satu orang yang menutup mulut dan hidung, jangan masuk air. Perhatikan ya. Izin Pak, Pak, kamera tertutup. Nah, kan sebelah kanan dulu kan? Kita siram terus. Terus buka. Nah. Nah, ini sebelah kak. Nah, kemudian kita balikkan. Coba tolong balik. Ini kayaknya nggak boleh lepas ya. Nah, ini mutilasi ini. Pembunuhan sadis. Ya. Nah, udah, ini baru sebelah, taruh balik. Nah, udah. Nah, Bisa badannya ini. kemudian sebelah kiri. Coba kan. Nah. Baik lagi, Kalau orang nggak bukan di miringannya ya. Nah, udah terus. Ini baru sekali. Sekali namanya nih. Sekali. Kan tadi kan? Ya. 3. Iksil naha salasan. Paling sedikit berapa? Ya. Iksil naha salasan o khamsan o aktara min dalika in ra'aitunna. Ya. Mandikanlah dia 3 kali, berarti paling sedikit 5 atau seberapa banyak yang kalian butuhkan. Ya. Iksil naha witran dalam hitungan ganjil. Nah. Setelah basah seperti ini, mulailah kita sabun. Mana sabun tadi? Mana sabun? Sabun apa ambil? Nah.
Oke, buka. Nah, buka aja. Jangan lihat ada bunyinya nggak, Sep? Yang daun bidara tadi. Nah, kita gabung dengan daun bidara atau daun bidara tersendiri boleh juga. Digabungkan dengan daun bidara boleh. Daun bidara tersendiri boh. Yang penting kita atur nanti ganti. Nah, udah kita gosok, apa? Kita sabun. Tetap bagian atas dulu ya, sebelah kanan dulu. Dah. Kemudian sambil satu orang menyiram. Nah, dalam menyabun ini nggak mesti sebelah kanan dulu. Cuman sebaiknya saja. Gabung-gabung juga boleh. Misalnya biar cepat, misalnya sebelah sana juga Sabun. menyabun boleh, ya. Menyabun. Nah, menjabun ini, kalau dia tadi siramnya hanya sekedar supaya sabunnya itu berbusa, sabun tadi berbusa, maka tidak dihitung. Tapi kalau dia siramnya siram bersih, maka dihitung, paham? Dihitung tidaknya tergantung pada cara menyiram. Kalau menyiramnya hanya supaya tadi apa? Mendatangkan busa. Nah, mendatangkan busa, maka tidak dihitung. Ya, karena apa kita menyabun? Menyabun itu bukan membasuh, hanya sekedar. Nah. Ya. Tapi kalau misalnya habis disabun, disiram bersih, maka dihitung. Tapi kalau hanya disiram supaya apa tadi? Berbusa, tidak dihitung. Nah, katakanlah tadi sudah kita sabun, ini kan perlu dibilas. Nah, kita bilas. Kita bersih. Nah, sampai selesai kayak tadi, itu 2. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, langsung tadi apa? Sambil kita sabun, sambil bilas. Ya, paham ya? Kalau ini disabun dulu, cuman tadi air diperlukan untuk busa. Tapi apabila kita langsung bilas, maka selesai semuanya dihitung 2. Anggap aja ini berapa kali? 2 ya. Paham? Yang ketiga, anggap aja ini udah bersih. Yang ketiga apa? Air yang dicampur dengan kapur baru. Seperti itu juga. Bagian atas dulu, bagian sebelah kanan. Dah, terus kemudian balik. Nah, nah, selesai semuanya. Berapa hitungannya? 3. Kenapa 3 kali ini? Karena masa hidupnya dia bersih kali. Anggota dewan ya. Bersih. Tapi ada kadang-kadang orang meninggal gelandangan. Ya, mungkin 5 nggak bisa, nggak cukup. 9, 7 nggak cukup, 9 nggak cukup, 21 nggak cukup. Yang penting hitungannya kan? Karena anggaplah ini orang bersih 3 kali sudah jadi ya. Nah, sekarang kita angkat, coba dengan tetap kita menjaga aurat. Coba angkat ke kain kapan. Dan pada pertemuan ini apa tadi? Tapi udah paham ya? Udah paham ya membersihkan lupa tadi ya. Tapi ya pra memandikan masih Uyung ada hadir waktu hari pertama sana. Nah, ya kan? Yang kita bersihkan apa? Ini itu sebelum memandikan tadi. Kemudian kita tekan perutnya sampai kita angkat sedikit begini. Ya. Nah, ya, potong kuku segala macam ya. Rambutnya juga apa? Kalau perlu dipotong, enggak apa-apa, enggak berpengaruh. Ya, dan sebagainya. Anggap aja tadi sudah ya. Karena mungkin tadi kita apa? Nah, sekarang setelah dimandikan, kita harumkan mayat. Yang pertama, kita ambil kapas seperti ini, ya. Kita taruh minyak wangi. Mana minyak wangi? Nah, ini dah. Kita taruh di lubang hidungnya. Nah, dah. Kita taruh di lubang hidung. Nah, ini hidungnya tersumbat. Kena COVID. Nah, hidung ya. Nah, kemudian kita ambil lagi kapas, kita taruh juga minyak wangi,
Ini. Dah. Kita sumpah. Bukan sumpah, taruh supaya harus diteli. Nah. Dah. Kita ambil lagi yang lebih besar. Taruh juga minyak wangi. Taruh di ketiak. Paham ya? Ya. Kemudian ambil lagi yang besar. Taruh di ketiak kiri. Nah, kemudian ini, coba buka. Nah, ini anggap aja ya, karena ini patung kan nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya nggak boleh nampak orang. Nah, yang pertama yang perlu kita bereskan pokok. Mana tadi kain pokok? Coba buka dulu. Oh, ini nggak dibuka ya? Ya, Oh, ini langsung ditaruh nggak dibuka. Ini kayaknya betul-betul amatiran nih ya. Kita semua ya. Nah, coba. Angkat mayatnya dulu. Ini kayaknya belum makan. Nah, coba dibuka. Ya. Nah, pokoknya tadi mana? Coba dibuka. Ini protes mayatnya nih. Nah, dah. Mana pokok tadi? Nah, taruh ya. Dah. Nah, ini. Tendang ke Sumbar ini. Peninggalan musuh buyutan nih. Dah. Dah. Coba perhatikan. Jangan dulu. Sabar Pak. Jangan semangat. Jangan semangat. Ini yang besar ya. Yang besar lapas. Kita taruh juga minyak Wangi. benar minyak wangi. Nah, anggap aja. Cek. Nah, kita taruh ya. Nah, di daerah perusahaannya ya. Taruh. Nah, taruh yang besar lah, ya. Udah taruh semua. Apalagi kadang-kadang ada yang berpenyakit yang keluar cairan disumbat. Pakai kapas. Kalau nggak bisa juga parah sekali, boleh pakai pimpes. Kalau memang dia keluar terus, entah apa penyakitnya nggak tahu. Mungkin kebanyakan minum kopi dia. Kalau dia keluar terus, nggak bisa dia keluar terus ya, maka boleh pakai pimpes. Tapi hati-hati yang jangan nampak sama orang. Kadang-kadang orang kan pahamnya macam nggak boleh itu nggak boleh. Jauh kali paham ya. Tapi kalau keadaan darurat boleh pakai pimpes. Cuman carilah pimpes, jangan gambar Snoopy pula. Jangan pula gambar Snoopy pula kan. Gambar Batman pula kan. Nah, sekarang kita balut. Juga pantatnya ya, maaf kita bilang lubang pantatnya, dubur-duburnya disumbat pakai kapas, ditaruh minyak. Nah, kita coba ikat. Nah, yang biasanya punya anak bayi paham. Nah, coba bisa nggak dikat? Bisa. Ya, coba satu lagi di sini. Nah, coba dikat. Nah, nanti. Saya Kak. Ini potong mayatnya kayak gergaji ini. Konflik ini ya, korban dom. Sabar. Dah. Nah. Jadi yang pertama kita urus apa? Pokok. Oke, udah. Pimpes. Oke, sip. Yang kedua kain sarung. Mainkan kain sarung. Ini mayat perempuan ya. Kalau mayat laki-laki mudah. Mayat perempuan ya. Ya, enggak apa-apa. Gabung dengan tangan enggak apa-apa. Tapi kalau bisa dilepas juga boleh. Karena kain sarung ya. Ya. Ingat ya, gabung dengan tangan boleh juga. Tapi kalau dilepas juga boleh. Karena kain sarung itu biasa dilepas. Ya, cuma kalau ada yang protes, pokoknya tangan digabung, lepasin aja. Wah, tangan ya, coba perhatikan, tangan boleh seperti ini, Ini hanya nggak ada pengaruh dengan si mayat. Cuman karena kita biasanya orang salat seperti ini, suka seperti ini, sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa. Yang jangan kita biarkan tangannya begini. Karena kenapa? Nggak bisa dikafankan, itu aja. Paham ya? Begini boleh,
begini boleh. Nggak ada aturan khusus. Yang penting bagaimana enak mengkafankan. Nah, jadi jangan ini nggak sah nih. Kenapa? Tangannya nggak dibuat seperti ini. Nah, taruh aja. Oh, nggak boleh seperti ini, harus begini. Taruh aja, nggak masalah. Bagaimana? Enaknya. Dah. Jadi tadi apa? Udah, kain. Yang ketiga apa? Baju. Ah, masukkan. Ya. Nggak boleh buang. Itu udah boleh. Jangan dibuang lah bukan. Nah, sekarang ini masalah jilbab ini, coba yang biasa buat jilbab tolong dibantu. Nah, gimana cara membuat jilbab? Nah, sama seperti ke orang itu. Coba dibuang. Ya. Maleh buat. Ya. Digulung aja. Digulung. Ya boleh. Nah, boleh seperti itu. Ya, segitiga ya. Segitiga ya. Ya betul. Ya. Pakai bros. Ya, dilipat-lipat dulu. Pakai kalung. Jangan seperti itu seperti biarawati. Gini aja, coba ambil ya. Nah, ini kan. Sebenarnya ini kan tergantung bagaimana kita biasanya. Pari. Seperti ini kan. Ibu-ibu dipahami ini. Ya. Gimana ini? Ini tadi ya. Ya. Coba dulu. Ya, karena urusan perempuan ini. Ya. Jilbab ya. Ya. Coba. Ya. Ini aslinya nih. Asli. Pakai jepitan mana? Enggak perlu. Lipat aja. Pasti. Nah, ini berarti kalau perempuan belajar buat jilbab, ya. Ya, dah. Udah seperti itu ya. Ya, udah. Nah, mantap. Ya. Ya. Enggak ada. Ya. Ya. Kalau Pak Ketua Ya. Tanggung jawab baju. Ini kakinya. Ya. Pokoknya jilbab ya, terserah bagaimana memasangnya. Nah, itu bukan wilayah kami ya. Nah, anggap aja itu sih, jilbab. Ya. Dah. Baru kemudian kita kafankan. Nah, coba perhatikan. Ketika kita kafankan, kita usahakan tali pengikatnya sebelah sini. Kenapa? Nanti dilepas waktu dimasukkan ke kuburan. Kalau sebelah sini kan, karena dia menghadap ke kiblat. Jadi simpulnya sebelah mana? Sebelah kiri. Paham ya? Sampulnya sebelah kiri. Nah, coba sekarang dibalut. Yang pertama dulu. Yang pertama, kain kafan yang pertama. Balut terus. Oh, ini naikkan ke atas lagi sekali. Naikkan ke atas mayatnya, naikkan ke atas sekali. Dorong bentar. Nah. Kapannya? Dah. Oh iya. Bungkus terus. Terus, ya. Ya, kain yang pertama dulu ya. Di sebelah sini. Nah, terus. Nah, jangan takut enggak hidup mayatnya. Nah, yang pertama aja dulu, kain pertama. Nah, yang kemudian yang kedua. Terus. Ya. Nah, yang ketiga. Ya, seperti inilah dia ya. Nah, kemudian coba perhatikan. Dah. Ya. Di sini di sini satu kain kafan. Coba taruh di sini. Taruh tali. Nah, taruh aja dulu. Nah, jangan diikat dulu ya. Ini taruh aja untuk memposisikan. Dah. Di bahu satu. Di bahu. Dah. Di pusat satu. Nah, di betis satu atau di lutut.
Nah, terakhir di ujung. Nah, udah 5 pas ya. Nah, coba perhatikan. Ya, ya. Coba pegang ini. Nah, cara mengikat ini pocong, coba perhatikan. Kita begini kan. Dah. Ini karena dah. Kita ikat. Kalau ini berarti nggak perlu panjang. Ya, nah, satu aja ya. Nah, kita ikat. Mengikatnya tidak ada teori khusus, terserah kita. Dah, kemudian kita begini boleh, terserah. Dah. Terus, nah, nggak ada teori khusus mengikat mayat, terserah kita. Seperti juga boleh. Terus ikat terus. Tapi ini sebelah kiri ya. Nah, terus. Asalkan nanti bisa dibuka. Nah. Kali ini terpencet. Bayar utangnya gitu. Ikat pagarnya. Ya, sabar kenapa? Ini cobaan. Cobaan. Nah, terus kaki juga begitu. Ya. Tidak ada teori khusus ya, terserah bagaimana mengikatnya. Jadi bukan harus seperti ini, bukan seperti itu, terserah. Yang penting kita ikat. Nah, ini mudah bukanya. Ingat ya, simpulnya sebelah kiri. Nah, biasanya coba perhatikan. Orang akan, karena Nabi pernah mencium wajah salah seorang sahabat sebelum disalatkan. Maka kita buka dulu wajahnya. Wajah ini namanya kerinduan yang cembang loh. Nah, ini kita buka wajahnya. Kita persilakan ahlul bait yang ingin mencium atau ingin melihat. Nah, silakan. Inilah kesempatan. Kalau yang perempuan, yang laki boleh. Mencium nggak boleh. Anak boleh. Pokoknya bagaimana boleh ketika hidup, boleh ketika mati. Nggak boleh ketika hidup, nggak boleh ketika mati. Jangan cuma cuek ilunya cium aja. Nggak boleh. Haramun. Haram ketika hidup, haram ketika. Nah, silakan mau cium. Nah, sekarang kita akan tutup kalau memang nggak ada yang cium lagi. Karena meninggalnya COVID, takut tertular. Kita ambillah kapas yang paling besar. Yang paling besar. Sebesar muka. Sebesar muka. Nah, ini ada. Kita taruh juga minyak. Atau apa sajalah. Yang penting kita tutuplah mukanya. Walaupun tadi sudah hidungnya kita tutup. Dah. Baru kemudian kita tutup balik. Nah, tutup balik. Nah, selesai ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Barang siapa yang memikulnya, disunahkan dia berwudu. Jadi yang memandikan mayat tadi siapa aja? Itu disunahkan, tapi bukan wajib ya. Dianjurkan mandi. Kenapa? Bisa jadi mungkin ada kotoran. Disunahkan yang membawanya berwudu. Ya, tidak berwudu juga nggak apa-apa. Yang penting ketika salat nanti harus berwudu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggallah kita mensalatkan. Bagaimana salat jenazah? Kata Nabi, ya. Anna sunnata ya fi salatil alal janazah ayukabbirul imam wa yakrahu di fatihatil kitab ya ba'da takbiratul ula siran binafsi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisud du'a ala takbirat la yakra'u fi syai'in min huna wa yusallimu siran fi nafsi. Apa arti hadis ini? Ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Abu Daud lainnya. Kata sahabat Nabi bahwa
Sunnah salat berjenazah adalah yang pertama yukabbiru imam, berarti berjamaah karena ada kata-kata imam. Imam bertakbir. Dah. Kemudian wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Apa Fatihatil Kitab? Al-Fatihah. Ya. Wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab ba'da takbiratul ula, ketika selesai takbir yang pertama. Dan dalam hadis ini tidak ada dikatakan ruku', enggak ada ruku'. Ya, dah. Jadi siran fi nafsihi. Siran fi nafsihi apa maksudnya? Cukup terdengar pada diri sendiri. Jadi bukan secara jahat. Dah. Kemudian ya, summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada rakaat pada takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi. Ya. Kemudian pada takbir yang ketiga wa yukhlisud doa ya ala janazah, guna mengikhlaskan doa kepada jenazah. La yaqra'u fi syai'in, tidak ada bacaan apapun. Kemudian wa yusallimu ya, wa yusallimu siran fi nafsi, kemudian juga salam secara sir. Nah, kemudian takbirnya empat kali. Karena Nabi SAW yusalli ala ashabatul najasi fakabbara alaihi arba'an. Rasulullah SAW salat kepada Raja Najasi. Raja Najasi ini dia masuk Islam, dia nggak ada yang mensalatkan. Nabi salat baik. Nabi bertakbir empat kali. Nah, pada takbir yang pertama apa dibaca? Al-Fatihah. Takbir yang kedua selawat. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat doa. Nah, takbir yang keempat tidak panjang doanya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abu Aufa dikatakan bahwa faqabbara 'alaiha arba'an. Abdullah bin Abu Aufa takbir ketika putrinya meninggal itu 4 kali. Summa qama ba'da rabi'ati, kemudian Abdullah bin Abu Aufa itu berdiri pada takbir yang keempat. Qadra ma baina takbiraitani, kira-kira lamanya 2 kali takbir. Kira-kira lamanya 2 kali takbir. Faqal, kemudian Abdullah bin Abu Aufa mengatakan ya, kana Rasulullah SAW yasna'u hakadha, Nabi melakukan seperti ini. Maka kita salat jenazah pertama berjamaah. Dah, kemudian kita takbir. Setelah takbir pertama apa kita baca? Al-Fatihah. Ini ibu bapak udah ngerti. Ini kan cuma kita ulang-ulang saja menurut dalilnya ya. Jadi setelah takbir yang pertama apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua salawat Nabi. Takbir yang ketiga doa. Gimana doanya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barak wa naqhi min khataya kama innaqa sawbul abyadu minan danas wa bilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qifinatal qabri wa adabanan. Hafal? Alhamdulillah. Nah, kemudian takbir yang keempat apa bacanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna barahu wa filana walahu. Sebenarnya ada doa lain. Ya. Doa lain ini. Ya. Karena Rasulullah SAW yusalli ala janazah faqal, Rasulullah SAW ala janazah guna baca Allahumma firli haytina wa maitina ya, wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Pernah dengar itu? Ya. Allahumma firli haytina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Nanti bisa kasih buku ada ya. Artinya apa? Kalau kita ingin variasi boleh. Jadi bukan hanya satu ya.
Bukan hanya satu, nanti ada bukunya saya kasih. Sudah selesai kita mensalatkan, tidak apa-apa ya. Nah, selesai kalau masalah mensalatkan. Ya, kemudian yang terakhir menguburkan. Kata Nabi, man syahidal janazah hatta ya yudfana falahu qiratani. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga dia mengantarkannya ke kuburan atau yudfana falahu qiratani, maka dia mendapat pahala dua qirat. Apa itu dua qirat? Fakal ada seorang sahabat, ya Rasulullah, wa ma qiratani? Ya, kama selaini jibalaini adimaini, seperti dua gunung yang besar. Jadi pahalanya seperti dua gunung yang besar. Terus ketika kita ingin menguburkan mayat, ingat kata Nabi, ahfiru galilah wa a'miku, dalamkanlah, wa ahsinu, baguskanlah, wa adfinu isnain atau salasah, wa qaddimu aksarul Quran. Boleh kita menanam dua. Jika enggak, misalnya satu susah, boleh juga dua, boleh tiga, tapi dahulukan orang yang banyak menghafal Al-Quran. Tapi yang penting bagi kita tadi apa? Ahfiru galilah wa a'miku, dalamlah. Seberapa dalamnya? Sedalam kira-kira tidak bisa digali oleh binatang buas. Ya. Kira-kira tidak bisa digali oleh binatang buas. Wa ahsinu, baguskanlah. Nah, itu enggak, jangan kayak kita menggali sampah. Tapi kata Nabi, wa ahsinu, baguskanlah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ya, Allahdu lana wa syak li ghairina. Liang lahat itu adalah sunnah kami. Sementara syak bukan dari sunnah kami. Apa maksudnya syak? Syak itu kadang-kadang ada orang membuat kuburan, itu dibuatkan kuburan, itu di tengah dilobangi. Itu namanya syak. Paham ya? Kalau di tengah itu nama syak, belah. Syak itu artinya belah. Tapi kata Nabi apa? Allahdu lana, liang lahat itu bagi kami. Wasyak li ghairina, sementara syak itu bukan dari kami. Itu maksudnya, ya, sunnahnya menguburkan jenazah itu liang lahat. Apa itu liang lahat? Di samping. Ya, itu sunnahnya. Tapi kalau syak terserah, nggak apa-apa juga. Cuman sunnahnya itu liang lahat. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ya, bahwasanya kita dilarang duduk di atas kuburan. La tusallu alal qabri wa la yu'ada alaihi. Nabi melarang kita salat menghadap kuburan, dan juga Nabi melarang duduk di atas kuburan. Jabir bin Abdullah juga mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasasa alal qabri. Nabi melarang mengecat kuburan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Wa ayyu'ada alaihi. Nabi juga melarang duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi. Nabi juga melarang membuat bangunan apapun di kuburan. Dalam riwayat lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim lainnya, Jabir mengatakan, naha Rasulullah SAW ayyaktuba alal qabri syai'un. Nabi melarang menulis apapun, sesuatu apapun di dalam di pekuburan. Ya. Sekarang timbul pertanyaannya, boleh nggak kita tulis nama? Kalau nama boleh. Yang dilarang misalnya kita tulis asyhadu alla ilaha illallah, itu dilarang. Kemudian Nabi juga melarang buat bangunan, karena asal kesyirikan itu karena menyembah kubur. Kemudian yang terakhir, jangan jadikan kuburan itu, jangan kita menguburkan kuburan di lokasi masjid. Nah, ingat, jangan kita buat kuburan di lokasi masjid. Karena Nabi mengatakan, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Wa inna man kana qablakum, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yatakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihim masajid. Fala tatakhidu qubura masajid. Inni anhaakum an dzalika, kata Nabi.
Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Fala tattakhidhu kuburan masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini anhakum andalika. Aku melarang kalian dari hal itu, kata Nabi. Kemudian juga yang terakhir Nabi mengatakan, al-ardu kulluha masjidun ilal hamama wal maqbarata. Bumi ini semuanya masjid kecuali tempat permandian dan berkuburan. Jadi hati-hati, jangan nanti kita karena nggak paham kita buatlah, karena begitu cintanya kita kepada orang tua kita buat marmor, kita buat, itu dilarang oleh Nabi. Makanya kalau kita ke haji lihat kuburan para sahabat, kuburan baki itu biasa-biasa saja.